Di bawah istana Pajajaran, terdapat ruang rahasia yang tak tercatat dalam naskah apapun. Malam itu, Raja Muda turun dengan obor di tangan, menuju tempat leluhur memanggil roh penjaga tahta. Di sana, pendeta wanita telah menunggunya, selir rahasia yang seharusnya suci. Asap dupa menari di antara mereka. Malam ini bukan lagi ritual penyucian darah, tapi penyatuan terlarang yang akan mengubah takdir Pajajaran selamanya. Di ruang terdalam, udara semakin berat oleh asap dupa. Suara halus seakan datang dari dinding batu, berbisik dalam bahasa yang tak lagi dimengerti. Raja Muda menunduk, mencoba memahami panggilan itu. Di sisi lain, sang pendeta wanita meneteskan darah dari ujung jarinya ke mangkuk perunggu, simbol penyatuan roh dan tahta. Ia tahu ritual ini dilarang, tapi cinta membuatnya rela menantang leluhur sendiri. Sebelum obor terakhir padam, seorang pendeta tua muncul di ambang pintu batu. Jubahnya lusuh, matanya tajam memantulkan api. "Leluhur tidak menghendaki ini," ucapnya pelan. Tapi raja hanya diam, sementara selirnya menatap dengan air mata yang tak jatuh. Peringatan itu terlambat, suara gendang gaib mulai berdentum dari dalam bumi, memanggil sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. 3 obor dinyalakan mengelilingi lingkaran batu. Dupa merah terbakar, menimbulkan suara mendesis seperti nafas hidup. Raja menggenggam tangan selirnya, keduanya berdiri di tengah cahaya api. Dari langit-langit, tetesan air batu jatuh ke tanah dan memercik seperti darah. Mantra kuno mulai bergema. Tapi kini suara itu bukan lagi milik manusia, melainkan arwah penjaga yang terbangun dari tidur panjangnya. Api obor mendadak membesar, seolah disulut dari arah lain. Asap berubah merah pekat, menutup dinding ruang bawah tanah. Raja dan pendeta berdiri di tengah lingkaran. Bayangan mereka menari di batu basah. Dari mangkuk perunggu, cairan merah itu kini berputar sendiri, memantulkan wajah mereka berdua. Dalam gema mantra, suara lain mulai ikut berbicara, bukan dari manusia, melainkan dari arwah leluhur yang marah. Suara dentuman dari tanah makin keras. Ukiran pada batu sekeliling mulai memancarkan cahaya merah menyala. Pendeta tua yang tadi memperingatkan, kini berlutut di ambang pintu menutup telinga. Arwah leluhur berbicara dalam bahasa kuno, memanggil nama raja dengan nada murka. Darah di mangkuk itu meloncat ke udara, membentuk simbol kuno di langit-langit. Pajajaran resmi terkutuk malam itu, saat cinta menantang warisan para dewa. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Api dan kabut saling bertabrakan seperti 2 arus hidup. Suara gong kuno terdengar entah dari mana. Pendeta wanita berteriak memanggil nama raja, namun tubuh mereka sudah diselimuti cahaya merah.
Ruang bawah tanah itu runtuh perlahan, seolah ditelan bumi. Dari atas istana, hanya terlihat sinar merah yang menembus langit malam, tanda dosa yang tak bisa ditebus. Ketika debu api mereda, ruang bawah tanah itu telah lenyap. Tak ada lagi suara manusia, hanya kabut dan batu yang perlahan mendingin. Di antara reruntuhan, obor terakhir masih menyala, redup tapi enggan padam. Pendeta tua itu berdiri terpaku di pintu gerbang yang setengah runtuh. Ia menatap ke bawah, hanya menemukan dua batu saling menempel, berbentuk seperti tubuh yang saling berpelukan. Pendeta tua menyalakan dupa baru di atas reruntuhan itu. Tangannya bergetar saat menabur bunga di antara debu batu. "Semoga roh kalian diterima," bisiknya. Namun, angin berhembus dingin, meniupkan abu merah ke udara. Dari dalam tanah, terdengar lagi suara lembut seperti desahan dua jiwa yang belum rela dipisahkan. Berabad-abad kemudian, di hutan yang menelan sisa istana itu, warga menemukan dua batu berdampingan. Mereka menyebutnya Batu Kasih Pajajaran. Tiap bulan purnama, kabut merah muncul di sekitarnya, membawa aroma dupa dan suara lembut seperti bisikan cinta yang gagal ditebus. Tak ada yang berani menyentuhnya, karena konon siapapun yang memisahkan dua batu itu akan mengulangi dosa yang sama. Berabad-abad kemudian, sebuah penggalian di hutan bekas keraton Pajajaran menemukan lapisan batu aneh. Dua bongkah andesit menyatu, seolah membentuk sepasang tubuh yang berpelukan. Para peneliti tak mengerti asal-usulnya, namun penduduk setempat menyebutnya Batu Kasih Pajajaran. Tak ada yang berani menyentuh, karena malam purnama terkadang mereka mengatakan batu itu masih hangat, seolah dua jiwa di dalamnya belum benar-benar padam. Malam hari itu, dari arah penggalian terdengar bunyi pelan seperti detak jantung. Kabut menyelinap dari pinggir hutan, menutupi tenda-tenda. Seorang pekerja berlari keluar, mengaku melihat dua bayangan berpelukan di antara batu itu. Lalu, semuanya hening. Angin membawa aroma dupa yang tak pernah mereka nyalakan. Dalam arsip kerajaan yang lapuk, terdapat daun lontar bertuliskan aksara Sunda kuno. Di sana tertulis nama ritual itu, Sunda Larang, upacara penyatuan cinta dan darah kerajaan. Kalimat terakhir tertoreh dengan simbol api melahap mahkota. Tak ada lanjutan halaman lain, seakan penulisnya, sang raja sendiri, tahu ia telah menulis akhir dari darahnya sendiri. Dalam mimpi sejarawan itu, ia melihat istana Pajajaran muncul lagi di tengah kabut. Obor menyala, tapi semuanya tanpa suara. Raja dan selirnya berdiri di depan tahta yang terbelah. Dari atap istana, turun hujan cahaya merah, menyapu seluruh ruangan. Saat ia terbangun,
Di tangannya tersisa debu halus beraroma dupa, bukti bahwa kutukan itu belum pernah berhenti. Kini, setiap bulan purnama, kabut merah selalu turun di hutan itu. Orang-orang datang diam-diam, membakar dupa dan berdoa tanpa suara. Mereka tak lagi menyebut nama raja atau selir, hanya menyebut dosa yang menyatukan mereka. Dosa yang melahirkan kutukan dan cinta yang tak pernah berakhir. Itulah warisan terakhir kerajaan Pajajaran. Cinta yang tak boleh disebut namun tak mungkin dilupakan.